أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sering dapat omongan seperti ini. Insya Allah nih Ustaz lagi ngumpulin duit buat nikah. Nggak ada yang salah sih, bagus. Insya Allah kalau ngumpulin duit itu diawali dengan bismillah. Dan untuk kegiatan atau tujuan perbuatan yang baik tentu saja insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di tempat yang lain ada pembicaraan saling ngumpulin duit Ustaz buat beli rumah. Di tempat yang lain mengatakan bahwa insya Allah saya lagi persiapan untuk anak saya kuliah Ustaz. Doain mudah-mudahan rezekinya cukup. Hari ini saya akan mengajak saudara-saudara semua berpikir yang lain. Ketika ada hajat, ketika ada keinginan, ketika menginginkan sesuatu, hendaknya kita tidak bertuhan duit. Sebab kalau kita tuhannya duit repot. Betul sih pakai doain nih Ustaz, insya Allah nih Ustaz, bismillah ya Ustaz. Tapi karena konsentrasinya ke duit, saya terus terang khawatir. Seakan-akan untuk menikah itu jadi berat karena harus selalu ada duit. Untuk punya rumah itu adalah milik orang-orang yang punya duit, yang punya rezeki. Untuk mereka yang pengen ganti dari motor ke mobil, mereka juga perlu duit. Padahal yang diperlukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya duit. Kalau judulnya sudah Allah pemirsa, maka orang kaya dan orang miskin akan punya kesempatan yang sama untuk memiliki dan mempunyai sesuatu. Pengen rumah, orang miskin apakah tidak boleh memiliki rumah? Pengen kendaraan, apakah orang miskin tidak boleh memiliki kendaraan? Pengen nguliahin anak, apa tidak boleh orang-orang miskin kemudian anaknya pada kuliah? Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu saja semuanya boleh, berhak. Tapi kan kalau nggak ada duit susah. Itu dia yang hari ini kita mau pelajari. Itu dia yang hari ini kita mau bongkar. Yang benar itu adalah kalau nggak ada Allah, kita jadi susah. Kita tidak bisa mencapai hajat kita. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Kita tidak bisa membayar hutang kita kalau tidak ada Allah. Apa maksudnya? Lalu dengan statement perlu Allah. Karena memang tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini kecuali Allah yang meloloskannya. Ayat kursi sudah saudara hafal semuanya. Mari setelah kita mendengarkan suara Syekh Muhammad, kita coba baca ulang ayat kursi yang saudara-saudara sendiri sudah hafal. Mudah-mudahan membekas dalam hati kita bahwa Tuhan kita adalah Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baca bareng ya pemirsa ya. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوله حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa tuh? Tidak ada Tuhan yang bisa membuat kita menjadi punya rumah dan tidak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa membuat kita jadi punya mobil atau tidak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa membuat kita punya anak kuliah atau tidak kecuali Allah. Di surah yang lain, di surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, temui Allah, temui Allah. Kita kan jarang nih ketemu sama Allah. Pengen rumah yang kita temuin bank. Benar sih. Ya tapi kan sebelum ketemu bank, ketemu Allah lah dulu. Jam berapa janjiannya sama bank untuk urusan kredit rumah? Jam 9. Lah kan ada jam 7. Sholat duha dulu, bilang sama Allah, kalau emang nih kredit gak bakal nyusahin, saya jalan ya Allah. Tuh, pengen kawinin anak, yang ditemuin siapa? Hotel, ngebooking tempat lah, segala macem lah, perusahaan catering. Yang ditemuin adalah perusahaan-perusahaan tenda. Kenapa sih gak Allah yang saudara-saudara temui? Di ayat yang ke-110 Suratul Kahfi, Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan." Temuin Allah, lalu lakukanlah amal saleh. Oh, rupanya menurut Yusuf Mansur begitu. Saya suka balas Twitter yang dikirim ke @Yusuf_Mansur atau ke Wisata Hati adalah, jangan cuma nabung uang, tapi coba nabung amal soleh. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah minggu-minggu ini subuhnya kira-kira jam 4-an ya. Jadi kita masih bisa tenang salat subuh berjamaah di masjid, lalu kemudian disambung dengan melihat belajar Wisata Hati Antv. Pemirsa, baik kita sama-sama ke tulisan kita. Posisi saya adalah posisi yang suka menyuruh orang berbuat baik ya. Saya kesindir juga tuh dengan tayangan barusan ya. Ya mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang menyeru kepada perbuatan baik tapi juga melakukan perbuatan baik. Dan insya Allah selama ini gitu ya, saya berusaha untuk memberitahukan apa yang sudah saya laksanakan. Seperti misalkan sholat duha. Sholat duha itu membuka pintu rezeki itu sungguh-sungguh itu berasa banget gitu loh. Saya bilang kalau ente cuma 2 rakaat, ente kayak megang kunci doang, belum masukin tuh kunci kepada pintu. Kalau 4 rakaat kayak buka pintu tapi belum bisa ngambil tuh barang. Kalau 6 rakaat kayak buka pintu lalu ngambil tuh barang tapi belum bisa bawa. Tapi kalau 8 rakaat kita kayak habis buka pintu masukin kunci, buka pintu, ngambil barang dan boleh pakai 8 rakaat. Ini sudah kita lakukan alhamdulillah. Ketika saya bilang kalau mau yang tadi ini kita bicara, jangan ngumpulin duit doang kalau mau mencapai hajat karena lama. Dan ini memang terbukti. Ketika saya bilang kepada teman-teman saya yang pada minta doa, doain ya Ustaz kita mau beli rumah. Tunggu bebe, tar dulu nih. Nanti mau beli rumah pakai apa? Iya pakai apa lagi Ustaz? Pakai duit. Aduh say, di luar sana itu banyak orang-orang yang mau beli rumah pakai duit, nggak kebeli. Jangan rumah dah yang perkaranya bukan wajib, pergi haji perkaranya wajib kalau pakai duit lama. Terus bagaimana? Kumpulin sholat malamnya, kumpulin sholat duhanya, kumpulin itu tasbihnya, kumpulin itu zikirnya, kumpulin itu baca Qur'annya, kumpulin apa-apa yang Allah senangi dari amal saleh. Nanti Allah akan memberikan reward kepada saudara semua. Allah akan sampaikan hajat saudara semua hingga saudara menikmati apa yang saudara minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kita punya Allah yang Maha Kuasa. Nih, ini ayat di surah Ali Imran ya. Baiknya sih saudara baca mulai dari 109 sampai kira-kira 117. Ya, 109 sampai 117 saudara baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng ya. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun. Ya, nggak sama antara orang-orang yang ngetrek ya di amal soleh sama yang tidak ngetrek di amal soleh. Tidak akan sama orang-orang yang kemudian malamnya tidur dengan mereka yang kemudian malamnya bangun malam. Tidak akan sama rezeki mereka yang sholat subuh, ya beraudiensi dengan Allah, bertamu ke rumahnya Allah dengan mereka-mereka yang tidak sholat subuh, tidak bertamu kepada Allah. Ada sekelompok umat, begitu Allah berfirman, ummatun qa'imatun. Ngapain dia? Yatluna ayatillahi. Dia senantiasa membaca ayat-ayat Allah. Ana al-laili wa hum yasjudun. Di tengah malam dia kemudian juga sujud ya. Dia baca Quran di tengah malam, dia juga sujud di tengah malam. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi. Nah, ini dia. Ini saya senang ini. Sebab inilah yang lagi saya lakukan. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan menyuruh orang untuk berbuat baik. Mungkin saudara sudah berbuat baik, tapi kalau bisa saudara ya juga menjadi bagian orang-orang yang amarah bil ma'ruf, menyuruh orang lain berbuat baik. Saya sering bilang pemirsa, Anda kan bakal sholat Jumat toh, umpama hari Jumat. Kalau emang bakal sholat Jumat juga, kenapa nggak sekalian ngajak orang? Gitu. Jumatan yuk, udah jam 11 nih. Kalau emang sholat duha, kenapa nggak ngajak orang juga sekalian? Kalau emang bakal sedekah, kenapa wa ya'muruna bil ma'ruf tidak dilaksanakan? Saya mau sedekah nih, mau ikutan nggak? Gitu. Ada beberapa lagi yang lain, insya Allah kita akan lanjutkan ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Alhamdulillah pemirsa yang masih menyaksikan Wisata Tian TV, dan alhamdulillah ayah ucapkan kepada seluruh santri-santri pesantren Darul Quran dan santri-santri di seluruh rumah tahfiz di seluruh Indonesia yang saat ini kira-kira 3.000 rumah tahfiz sedang melihat tayangan Antv-nya Ayah Yusuf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ananda semua kemudahan dalam menghafalkan Al-Qur'an. Dan buat saudara-saudara yang belum memiliki anak seorang penghafal Al-Qur'an, bercita-citalah, berazamlah, semangatlah supaya memiliki satu saja anak yang bisa ngapalin Al-Qur'an. Sebab insya Allah satu anak yang menghafalkan Al-Quran akan bisa membawa 10 orang yang dicintainya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak direken tuh dosanya, diangkat sekalian. Subhanallah. Kalau udah kehabisan anak, bikin lagi. Gimana bikinnya Ustaz? Istri ana udah tua. Oke, kalau gitu cucu. Saya nih nggak punya anak Ustaz. Kalau gitu anak orang lain. Ponakan kan ada. Biayain ponakan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Baik, kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah menyatakan ya, seperti yang saya tadi sampaikan di meja sini, bahwa kalau mau mencapai hajat, jangan seperti orang-orang yang biasa menempuh lewat jalur nabung, ngumpulin uang. Nih, kumpulin nih amal soleh. Baca Quran, sujud di tengah malam, beriman pada Allah, mengimani hari akhir, menyuruh orang berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkari. Yang berikutnya adalah wa yanhauna 'anil munkari. Sebisa mungkin mencegah orang dari perbuatan yang buruk. Wa yusa, nah ini saya senang nih. Wa yusari'una, ini bukan bil khairat ya, wa yusari'una fil khairat. Dan bersegeralah berbuat baik, dan bersegera berbuat baik. Ada orang-orang yang sempat sholat duha jam 7, tapi dia jam 9. Itu namanya tidak wa yusari'una fil khairat, tidak buru-buru. Ada orang begitu gajian nunggu akhir bulan sedekah. Itu namanya tidak yusari'una fil khairat, tidak buru-buru tapi menelat-nelatkan atau mengentar-entarkan perbuatan baik. Salat lohor jam 12 kurang, tapi saudara salat lohornya jam 4:30, dirapel sama salat asar. Benar tuh. Wa yusari'una fil khairat, kita mesti berburu ya, mengejar perbuatan baik secepat-cepatnya.
wa ulaika minas salihin. Mereka yang bisa berbuat ini adalah mereka yang dari golongan orang-orang yang saleh. Saya berpesan kepada pemirsa untuk mempelajari ayat yang kita pelajari pada hari ini dari mulai ayat 109 surah Ali Imran ya sampai dengan 115 atau 117. Alhamdulillah nih santri-santri ayah yang sudah nyampe juz 4 ya, baru nyantren 2 bulan sudah bisa 4 juz. Wow, subhanallah. Mudah-mudahan saudara-saudara anak-anaknya ayah bisa kemudian menghafalkan Al-Quran sampai khatam. Kalau bisa di tahun pertama lah habisin itu Quran, supaya tahun kedua belajar bahasa, tahun ketiga belajar kemudian fikihnya, belajar kelima belajar kemudian ilmu-ilmu yang lain. Lalu kelas 6 selesai ya, kelas 6 itu berarti kelas 12 ya, lanjut ke Mesir, lanjut ke Madinah, lanjut ke Yaman, lanjut ke Eropa, lanjut ke Amerika, dan pulang menjadi ulama yang cerdas, cendekiawan muslim yang saleh-saleh insyaallah. Saudara kalau baca nanti dari ayat ke 105 atau 109, maaf, dari 109, kalau 105 nanti bacanya dari mulai wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Saya pengen ya kita ini kemudian timbul kearifan. Timbul kearifan tuh begini. Saudara mesti sadar ya, kalau kemudian saudara menggantungkan diri saudara kepada ikhtiar saudara, duit saudara, mungkin juga saudara bakal dapat apa yang saudara inginkan, tapi saudara tidak mendapatkan Allah karena mengayuhnya tidak bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Mencari jodoh tidak bersama Allah, mungkin dapat mengandalkan kegantengan saudara, mengandalkan kecantikan saudara, mengandalkan popularitas, uang, kekuasaan saudara mungkin. Tapi rumah tangga itu mungkin jauh dari keberkahan Allah karena Allah tidak diajak bersama-sama. Kita berdoa pemirsa, mudah-mudahan kita bisa mencari pertolongan Allah lewat amal saleh. Kita bisa kemudian mengejar hajat kita dan menyelesaikan masalah kita dengan amal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah keluarga kami, anak-anak turunan kami, sampai yaumul kiamahnya, dan seluruh muslimin muslimat di seluruh dunia dimanapun beradanya ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi besok. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.